Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Nabila Ayla Rasati dengan NPM 24782 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Dan di sini juga ada rekan-rekan saya. Sini saya Naufal Alfan Hafiz dengan NPM 24782088. Dan saya sendiri, Aan Prisnawati dengan NPM 2478-2001. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek manajemen IT kami yaitu implementasi sistem Cortex DJP untuk mata kuliah manajemen proyek IT yang diampu oleh Ibu Zuriarti Eskom Mkom. Di sini saya langsung saja mulai ke bagian project charter. Jadi untuk project charter ini sendiri merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai project manajemen project yang sedang kami bangun. Nah, di sini terdapat beberapa dasar pelaksanaan project dan juga berisi informasi. Yang pertama dari project nama projectnya yaitu implementasi sistem Cortex DJP. Lalu untuk eh, Proyek sponsornya itu disponsori oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, lalu untuk Project Manager akan dikelola oleh tim pengembangan Cortex, dan untuk tujuan dari sistem Cortex ini sendiri untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan modern. Nah, untuk ruang lingkup proyek ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu registrasi wajib pajak, lalu pelaporan pajak, yang ketiga pembayaran pajak, dan validasi data perpajakan serta integrasi sistem perpajakan nasional. Dan di sini ada beberapa hal yang diharapkan dari implementasi sistem Cortex ini sendiri. Yang pertama itu sistem Cortex-nya, lalu database terintegrasi, dokumentasi sistem, dan pelatihan bagi pengguna baru. Dan di sini juga ada kriteria keberhasilan yang diukur dari availability atau ketersediaan dari sistemnya itu minimal 99%, dan untuk respon time itu kurang dari 3 detik, dan untuk rate errornya itu diharapkan minimal 1%, dan untuk kepuasan pelanggan atau pengguna itu 80%. Nah, di sini saya lanjut ke bagian work breakdown struktur. Jadi, untuk WBS itu sendiri merupakan metode untuk menguraikan sebuah proyek menjadi proyek-proyek kecil sehingga lebih mudah direncanakan, dikelola, dan diawasi. Nah, pada poin pertama di sini adalah inisiasi proyek yang terdiri dari identifikasi kebutuhan pengguna dan analisis sistem lama yang misalnya ada kekurangan di sistem yang lama, kita dapat melengkapi kekurangan tersebut di sistem yang baru. Lalu di poin kedua itu ada perancangan sistem terkait desain database, desain arsitektur, dan desain UI atau UX-nya, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Yang ketiga ada pengembangan. Jadi untuk pengembangannya sendiri itu terdiri dari beberapa modul. Yang pertama modul registrasi, yang kedua modul pelaporan, dan yang ketiga modul pembayaran. Lalu dilakukan juga pengujian, yaitu yang pertama ada pengujian unit si aplikasi web Cortex-nya sendiri. Lalu ada pengujian integrasinya dan pengujian performa dari aplikasi atau web si Cortex tersebut. Lalu di sini juga pengujian penerimaan pengguna, dan untuk implementasi di sini diharapkan berhasil melakukan migrasi data dan juga go live atau bekerja secara real time. Dan yang terakhir dilakukan juga monitoring dan evaluasi. Jadi setelah kita monitoring aplikasi atau web si Cortex itu, kita dapat melihat atau juga mengelola kinerja dari web, apakah terdapat kendala, sehingga dari kendala tersebut kita dapat melakukan perbaikan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait Gen card dan lain sebagainya. Ya, lanjut kita ke Gen chart ya. Nah, di sini
Saya akan menjelaskan jadwal pelaksanaannya ya. Nah, di proyek ini itu direncanakan berjalan selama 8 bulan. Ya, dimulai dari tahap analisis kebutuhan hingga monitoring pasca pasca implementasi. Nah, pada bulan pertama dan kedua, tim fokus pada analisis kebutuhan untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem perpajakan yang sudah ada. Bersamaan dengan itu, di bulan kedua hingga ketiga dilakukan desain sistem, mencakup arsitektur, database, dan tampilan antar muka. Nah, tahap pengembangan berlangsung paling lama dari bulan ketiga sampai bulan kelima, karena disinilah modul-modul inti seperti integrasi, pelaporan, dan pembayaran dibangun. Nah, tahap ini kemudian tumpang tindih dengan testing ya, yang berjalan dari bulan keempat hingga keenam untuk memastikan setiap modul ini berfungsi dengan baik sebelum sistemnya itu dipublik atau digunakan secara nyata lah ya. Nah, setelah pengujian selesai di bulan ketujuh itu dilakukan migrasi data, lalu dilanjutkan dengan implementasi atau go live gitu. Go live di bulan ketujuh dan kedelapan ya. Terakhir itu monitoring. Monitoring ini dilakukan di 2 bulan terakhir untuk memastikan sistem ini berjalan stabil setelah dipublish atau diluncurkan atau apa di launching lah begitu lah ya. Nah, kita lanjut ke quality plan. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas quality plan, yaitu standar kualitas yang menjadi acuan keberhasilan project ini. Ada 6 parameter yang kami tetapkan di sini. Pertama itu ada availability atau ketersediaan ketersediaan aplikasinya ya. Jadi sistem ini harus tersedia itu minimal 99% dari waktu operasionalnya. Dan ini akan dipantau melalui monitoring server ya secara berkala. Lalu yang kedua di sini ada response time. Nah, di ini response time ini sistem ini jadi dia harus mampu merespon permintaan itu kurang dari 3 detik atau maksimalnya itu 3 detik. Nah, di sini ini akan diuji ya melalui load testing untuk memastikan performa tetap stabil. Nah, meskipun banyak diakses pengguna. Ketiga, itu ada error rate. Nah, kami menetapkan target tingkat kesalahannya itu tidak boleh lebih dari 1%. Ini dipantau melalui bug tracking ya. Keempat, dari sisi security, sisi keamanannya, target kami adalah tidak ada insiden keamanan yang kritis yang akan diverifikasi melalui security testing secara rutin ya. Lalu kelima, di sini ada eh, reliability. Di sini kami menargetkan minimal 99% transaksi itu berhasil diproses tanpa gangguan. Dan ini dipantau terus melalui monitoring system. Dan yang terakhir, itu ada user satisfaction. Satisfaction ya, user satisfaction itu pengalaman penggunanya, kepuasan penggunanya ya. Di mana kami menargetkan tingkatnya ini minimal 80% yang akan diukur melalui survei pengguna setelah sistem ini diluncurkan atau digunakan. Kita lanjut ke selanjutnya, risk register. Nah, ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan risk registernya ya, risiko-risiko yang berpotensi muncul selama proyek berjalan, sekaligus strategi mitigasinya. Nah, risiko-risiko ini kami susun berdasarkan permasalahan nyata yang juga pernah diberitakan terkait implementasi sistem yang sejenis. Nah, risiko pertama dan kedua memiliki probabilitas dan dampak yang sama-sama tinggi. Risiko pertama adalah lonjakan akses pengguna, ya, terutama saat mendekati
periode pelaporan pajak itu kan pasti banyak user yang menggunakan aplikasinya gini. Yang akan kami mitigasi dengan menerapkan sistem load balancing, server load balancing ya. Nah, risiko kedua adalah bug pada modul pelaporan yang akan kami tangani melalui QA dan UAT yang menyeluruh sebelum sistem ini diluncurkan gitu. Nah, selanjutnya adalah ada dua risiko dengan probabilitas sedang namun dampaknya itu tinggi, yaitu kapasitas server yang tidak memadai, yang akan diatasi dengan upgrade infrastrukturnya ya, memperbarui servernya, memperbanyak servernya begitu. Dan arsitektur yang tidak scalable, yang akan kami tangani melalui optimasi desain sistem sejak awal pengembangan. Lalu di sini ada resiko kelima dengan adalah ketidaksesuaian sistem COTS-nya dengan kebutuhan DJP yang memiliki probabilitas tinggi namun dampaknya itu sedang. Dan ini akan kami mitigasi melalui kostumisasi sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik DJP-nya. Nah, terakhir, ini ada resiko kegagalan mitigasi data yang memiliki dampak cukup tinggi. Kami mitigasi, di sini kami mitigasi dengan menyiapkan backup dan rollback plan. Jadi sistemnya ini waktu update, waktu ingin update versi itu kami akan melakukan backup terlebih dahulu gitu. Jadi jika servernya ini, aplikasinya nanti ada bug di aplikasi versi terbaru, itu bisa langsung di rollback gitu kan ke versi sebelumnya yang lebih stabil gitu. Sehingga jika mitigasinya gagal, ya data tetap aman dan sistem dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya gitu. Ya, seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Yang selanjutnya di sini yaitu action tracker. Nah, eh, di sini tabel ini berfungsi untuk memantau jalannya proyek dari awal hingga tahap peluncuran secara berkala. Nah, di tahap dari hingga hingga saat ini perkembangan proyek berjalan cukup positif. Nah, di tahap awal pengembangan telah berhasil diselesaikan yaitu dengan status down. Nah, ini mencakup analisis kebutuhan pengguna oleh bisnis analisis pada deadline M1, dis- desain database oleh sistem arsitek pada M2, serta pengembangan model pelapor pengembangan modul pelapor oleh developer pada M4. Nah, lalu untuk yang on progress, di sini tim fokus pada tahap keempat, yaitu load testing yang sedang digarap oleh I- IA, QA tim dengan status on progress pada target M5. Nah, langkah ini krusial untuk memastikan ketahanan sistem sebelum melangkah lebih jauh. Lalu tahap tahap yang berstatus non-started. Nah, di sini untuk yang berstatus not started adalah uji coba oleh pengguna atau UAT oleh user representatif pada M6 yang kemudian akan ditutup oleh proses komersialisasi atau go live di bawah tanggung jawab project manager pada M7. Nah, melalui tracker ini kita bisa melihat bahwa alur alur kerja tim masih berada pada jalur yang tepat. Selanjutnya, nah di sini selanjutnya yaitu PDCA cycle. Nah, siklus ini memastikan setiap tahapan diuji dan dioptimalkan secara terus-menerus. Nah, untuk tahap pertama yaitu plan atau perencanaan. Nah, di langkah awal kita berfokus pada penentuan kebutuhan sistem perpajakan nasional, menetapkan target kualitas yang ingin dicapai, serta mengukur kapasitas infrastruktur
infrastruktur yang dibutuhkan agar sistem stabil. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu do atau pelaksanaan, masuk ke tahap di sini kita masuk ke tahap eksekusi. Aktivitas utama meliputi pengembangan inti dari sistem Cortex itu sendiri. Nah, proses integrasi dengan sistem pendukung lainnya serta migrasi data secara menyeluruh. Lalu di tahap selanjutnya yaitu cek atau evaluasi. Nah, setelah sistem berjalan, kita melakukan pengawasan ketat. Aktivitas di tahap ini mencakup evaluasi performa sistem, pengujian bug, serta monitoring akses pengguna untuk memastikan tidak ada celah keamanan atau kendala teknis. Lalu selanjutnya di lalu di tahap selanjutnya ada atau tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi di tahap cek, kita melakukan tindakan korelatif dan peningkatan standar. Nah, ini diwujudkan melalui optimasi server, perbaikan bug yang ditemukan, peningkatan kapasitas sistem secara berkala, hingga kustomisasi COTS, Commercial of the Self, agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional DGP. Mungkin itu saja. Nah, baik. Eh, Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi hasil Project Management IT kami. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kelompok Fadila, Mei, dan Yuri? Dipersilakan. Oke, di sini saya ingin bertanya pada kelompok Nabila ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu sebentar. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama ini, mengapa target respon time itu kurang lebih 3 detik? Nah, jadi ditetapkan untuk halaman dashboard dan di tiket. Nah, jadi apa dampaknya bagi pengguna jika target ini itu tidak tercapai? Mungkin sekian untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Di sini saya ingin bertanya pada bagian WBS. Tadi kan kalian menjelaskan di WBS-nya pada tahap ke-6 itu monitoring dan evaluasi tetap dicantumkan sebagai bagian dari struktur proyek. Padahal sistem sudah dianggap selesai setelah go live di tahap 5.0. Nah, mengapa monitoring tetap dianggap bagian dari proyek, bukan aktivitas operasional terpisah? Sepertinya. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan sekalian? Oke, saya izin bertanya. Saya izin bertanya untuk bagian schedule. Jadi pada schedule dari aktivitas pengembangan fitur inti, nah baru mencapai progres 45% kan dan masih berstatus in progress. Nah, jadi apa risiko yang mungkin timbul terhadap jadwal aktivitas selanjutnya jika progres 45% itu tidak segera dikerjakan? Oke, terima kasih. Jadi di sini kami izin untuk menyiapkan jawaban terlebih dahulu. Ya, oke, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu pertanyaannya Yuri ya. Nah,
Langsung saja, tadi pertanyaan Yuri itu, mengapa target respon time itu harus di bawah 3 detik kan ya? Untuk halaman dashboard dan tiket. Dan apa dampaknya jika target ini tak tercapai? Ya karena ini kan adalah sistem aplikasi ya, sistem aplikasi yang dia itu berjalan secara live, secara online ya. Jadi kalau response time-nya itu nggak di bawah 3 detik ya, atau melebihi dari 3 detik gitu. Nah itu pengguna ini apa ya, akan merasa waktunya itu terbuang gitu, waktunya terbuang dan eh, terasa jika aplikasi ini adalah aplikasi yang kurang siap untuk digunakan ya. Pengguna akan berpikir seperti itu dan akan menurunkan juga kualitas experience penggunanya ya. Jadi pengguna itu tidak nyaman dengan aplikasi yang terlalu lambat ya jika di bawah 3 detik. Dan apa dampaknya bagi pengguna jika target tidak tercapai? Pertama, pengguna itu akan terbuang waktunya, seperti saya bilang tadi itu. Lalu eh akan membuang waktu, lalu akan apa ya? Jika tampak dampak bagi pengguna dan pengguna ini ya itu sih yang pasti pertama pengguna itu akan terbuang waktunya. Lalu pengguna akan merasa tidak nyaman waktu menggunakan aplikasinya karena aplikasinya itu terlalu lambat begitu. Dan pengguna itu pasti akan berpikir jika aplikasi ini adalah aplikasi yang belum siap untuk diluncurkan. Nah, jadi ya mungkin seperti itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah cukup untuk Yuri? Nah, mungkin cukup ya. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Fadila Aziliana, yaitu terkait VBS kita sendiri. Kenapa di sini sistem sudah dianggap selesai setelah go live di tahap 5, sedangkan monitoring tetap dianggap bagian dari proyek. Jadi jawabannya sendiri itu adalah monitoring dimasukkan ke dalam WBS karena keberhasilan sebuah sistem baru itu tidak bisa dipastikan hanya dari peluncurannya saja, tetapi juga dari stabilitasnya saat digunakan secara nyata oleh pengguna dalam skala besar. Nah, tahap ini tuh penting untuk memverifikasi apakah kriteria keberhasilan pada project charter seperti availability dan error rate itu benar-benar tercapai di kondisi produksi, serta untuk menangkap dan memperbaiki bug yang mungkin baru muncul setelah sistem digunakan secara luas. Apakah cukup untuk jawabannya, Fadila? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Mila. Pertanyaannya, dari schedule aktivitas pengembangan fitur inti baru mencapai progres 45% dan masih berstatus in progress. Apa resiko yang mungkin timbul terhadap jadwal aktivitas selanjutnya jika progres ini tidak segera dikejar? Nah, secara spesifik, fase pengujian seperti load testing dan UAT dipastikan akan tertunda karena validasi tidak dapat dilakukan pada sistem yang belum selesai. Nah, risiko lebih lanjutnya, jika kita memaksakan target go live tetap sesuai jadwal, maka waktu untuk fase pengujian akan terkompresi atau berkurang. Hal ini berpotensi besar menurunkan kualitas sistem, memicu munculnya bug fatal, hingga resiko kegagalan pada migrasi data. Mungkin itu saja. Apakah cukup untuk Mela? Oh, baik, sudah cukup. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjadi audiens pada presentasi kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.